Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, terimalah salam dari kami segenap pendeta Majelis HKBP Medan Sudirman. Selamat Jumat Agung bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Jumat Agung ini tertulis dalam Injil Markus pasal 15 ayat 33 hingga 41. Demikianlah firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Bergegaslah seorang mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia mengembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Ada juga perempuan-perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama Yesus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, Minggu Jumat Agung ini adalah minggu besar dalam kalender gereja di tengah-tengah kehidupan kita. Kalender gereja untuk meresapi, menghayati, mendalami ulang pengorbanan Kristus untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, selain memperingati hari kematian Tuhan Yesus, maka Minggu Jumat Agung ini sesungguhnya ialah momentum untuk menghidupi kembali karya penebusan itu. Jadi tidak sekedar memperingati, tapi tetap menghidupkan ulang, menghayati ulang peristiwa sejarah yang dilakukan Yesus di dunia ini untuk menebus kita dari segenap dosa-dosa kita, segenap pelanggaran kita, bahkan dunia ini.
Itulah sebabnya sejenak kalau kita baca Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31, dituliskan di sana bahwa Injil itu dituliskan dengan tujuan agar kita percaya bahwa Mesias itu adalah anak Allah. Jadi bukan sekedar memperingati, sekarang juga kalau kita hidup di zaman ini kita juga dipanggil untuk tetap percaya Allah, Mesias di dalam Yesus yang telah diutus Allah. Tetapi kedua, Injil itu juga ditulis agar kita beroleh hidup yang kekal. Dan tidak juga sekedar memperingati bahwa kita beroleh hidup yang kekal, tapi sekarang kita yakin juga Tuhan memberikan kita hidup yang kekal. Dalam minggu-minggu Pasion 3 hari yang lalu, meskipun kita mungkin ada banyak yang berhalangan, tetapi kita diingatkan bahwa sesungguhnya pelanggaran kitalah yang ditanggungnya. Dia tertikam oleh darah dan pemberontakan kita. Sehingga dalam minggu-minggu Pasion sering juga diingatkan betapa besar pengorbanan Kristus disalib demi keselamatan kita. Tangan kita inilah yang sejatinya harus tertusuk di sana. Kaki kita inilah yang sejatinya juga terpaku di salib itu. Lambung kita ini jugalah yang sejatinya tertusuk di dalam salib di Golgota. Tetapi karena kasihnya bagi kita, Yesus menggantikan semuanya itu agar kita boleh bebas dari segala kutuk dosa yang telah memperhamba hidup kita. Oleh karena itulah selalu direnung-renungkan dulu dalam Minggu Paskah dan Jumat Agung secara khusus ini. Dalam sebuah refleksi sekiranya segenap air yang ada di dunia ini menjadi tinta, maka tinta itu tidak pernah akan cukup menuliskan berbagai dosa-dosa kita. Sekiranya juga segenap pohon-pohon kayu ranting-ranting di dunia ini, baik di hutan, menjadi pena, itu juga tidak cukup menuliskan berbagai dosa kejahatan dan pelanggaran kita. Bahkan andaikan pun segenap daun-daunan di dunia ini menjadi kertas, kertas itu pun tidak cukup sebagai tempat menuliskan berbagai dosa, pelanggaran dan kejahatan kita di dunia ini. Seorang tokoh gereja Agustinus dalam merefleksikan ini dia berkata, maka salib itu sesungguhnya adalah mimbar Kristus mengkhotbahkan kasihnya bagi dunia ini. Maka kalau kita juga melihat salib Tuhan tetap di rumah Tuhan seperti di depan ini, kita selalu diingatkan Tuhan juga, Yesus juga sedang berkhotbah, mengkhotbahkan kasihnya bagi kita, bahkan sekarang hingga akhir zaman. Saudaraku yang kekasih, dalam Injil Markus yang kita baca tadi, penulis Injil Markus menuliskan bahwa kematian itu adalah sebuah fakta sejarah. Kematian Kristus di kayu salib bukanlah fiksi, bukanlah legenda, bukan pula dongeng dan lain-lain. Karya penyelamatan Kristus bagi kita di dunia ini
bukanlah sebuah peristiwa yang ahistoris, tetapi real terjadi dalam sebuah sejarah. Dia hadir dalam sebuah ruang dan waktu. Maka penulis Markus menuliskan jam 9 disalibkan, jam 12 gelap gulita seluruh negeri ini, dan sampai jam 3 dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Saudaraku, terutama anak-anak muda, ini menjadi sebuah kebanggaan iman bagi kita bahwa Kristus itu benar-benar melakukan sebuah karya penyelamatan ini dalam sebuah ruang dan sejarah. Bukan karang-karangan, bukan dongeng-dongengan, bukan fiksi-fiksian, tetapi real terjadi dalam sejarah, mengerjakan karya keselamatan itu bagi Bapak Ibu, bagi anak-anak muda, bagi saya, bagi kita sekalian. Lalu penulis Markus juga menuliskan apa kata Yesus di salib itu. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Bapak Ibu, sesungguhnya pertanyaan ini bukan untuk Bapa di sorga, tetapi untuk pertanyaan bagi setiap orang yang haus akan pengampunan dosanya. Maka kitalah yang seharusnya menjawab itu. Kalau Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sejatinya kitalah yang harus menjawab, oleh karena dosaku, oleh karena pemberontakanku, oleh karena kejahatanku. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun demikian, ternyata orang-orang yang sudah dipenuhi dengan balas dendam, siksaan, mereka juga salah sangka. Mengira bahwa ungkapan Yesus itu memanggil nama Elia. Maka mereka juga mencelupkan batu karang ke dalam anggur yang asam untuk diminum oleh Yesus dengan maksud apakah Elia datang menyelamatkan dia atau tidak. Sebab bunga karang bercampur asam itu identik dengan eutanasia, sebuah terapi untuk minum tapi mempercepat, lambat atau tidak, sehingga Yesus mati. Tetapi Yesus menolak. Sebab dengan anggur asam, dengan eutanasia ini bisa saja Yesus tersalib tapi dengan mati rasa. Dia berkorban dengan mati rasa. Tapi Yesus menolak, dia tidak mau di luar kesadarannya menanggung dosa dunia ini. Yesus harus dengan pikiran, dengan sadar merasakan pedihnya menanggung dosa dunia. Maka dia menolak batu karang, bunga karang yang dicampurkan ke dalam anggur asam yang membuat rasa menjadi tidak punya. Tetapi Yesus memikul dosa kita dengan sadar, memikul dosa kita dengan rasa yang amat pedih untuk menyelamatkan kita. Saudaraku yang kekasih, salah satu dari sekian banyak orang yang terlibat dalam rangkaian penyiksaan itu adalah seorang kepala pasukan, seorang letnan, kepala daripada tentara yang mengawal sampai tuntas penyaliban itu. Tapi di sini ada sebuah peristiwa yang luar biasa.
Ternyata meskipun dia bukan seorang yang percaya pada awalnya, tetapi dia mengikuti segenap proses. Bahkan segenap apa yang diungkap Yesus di salib itu, yang pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Lalu dia bersaksi bahwa benar Anak Allah. Dari yang tidak percaya, dia menjadi turut percaya. Dari yang selama ini dia menghakimi, menyiksa, dia berubah menjadi orang yang bersaksi bahwa dialah Tuhan, Anak Allah yang hidup. Sebagai seorang tentara, dia menjadi turut bersaksi dalam kesehariannya sebagai seorang tentara. Jumat Agung ini juga memanggil kita. Kalau seorang letnan, pemimpin kepala pasukan, tentara juga turut menjadi percaya, bahkan menjadi bersaksi bahwa dia benar Anak Allah, maka setiap orang yang hadir dalam Jumat Agung ini Tuhan panggil agar apapun keseharian kita, apapun pangkat dan jabatan yang melekat dalam diri kita, apapun profesi yang melekat di bahu kita, Jumat Agung ini memanggil kita mengikuti arak-arakan seperti pemimpin tentara ini, turut percaya, turut bersaksi bahwa dia benar Anak Allah. Diberkatilah para jaksa yang juga turut memakai pangkat jabatan sebagai jaksa, bersaksi tentang Kristus yang hidup. Diberkatilah para kontraktor, para pengusaha. Kalau engkau juga memakai usahamu, pekerjaanmu sebagai media di tangan Tuhan untuk memberitakan Kristus itu sendiri. Ada sebuah perubahan mindset tentang jabatan, pangkat, pekerjaan yang kita lakoni, bukan lagi sekedar untuk mencari nafkah dan hidup. Seperti pemimpin pasukan ini, dia mengerjakan pekerjaannya demi hidup sehari-hari, tanpa memperdulikan apakah itu benar atau tidak. Tetapi perubahan itu terjadi bagi seorang pemimpin pasukan. Pekerjaannya, jabatan, pangkat yang disandangnya bukan lagi hanya untuk mencari makan, mencari nafkah dalam hidupnya. Tetapi Tuhan memberikan itu kepadanya agar dia juga turut dalam arak-arakan bersaksi akan Kristus di dalam kehidupannya. Demikianlah Jumat Agung ini menjadi sangat bermakna bagi kita. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang amat berharga di hadapan Tuhan. Maka segenap tindakan, perangai, keharian hidup kita menunjukkan bahwa kita orang-orang terhormat di hadapan Tuhan. Bukan lagi seperti para orang Farisi dan Saduki, orang-orang terhormat tapi bermental penyamun, bermental rendahan yang tidak patut dipuji dan dihargai. Saudaraku yang kekasih, sebentar kita juga akan menerima perjamuan kudus. Mengingatkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh akan mengampuni dosa kita. Maka kita pun patutlah kita saling mengampuni satu sama lain. Tidak seperti orang Farisi yang mengundang Yesus ke rumahnya.
Lalu datang seorang perempuan yang amat berdosa, menyeka kaki Tuhan dengan minyak yang amat berharga. Maka Farisi ini heran melihat Yesus. Kalau ia ini benar anak Allah, pastilah dia tahu bahwa perempuan ini orang berdosa. Tapi Yesus dengan sebuah analogi bercerita, ada dua orang yang berhutang. Satu hutangnya 500. Satu lagi hutangnya 50. Tetapi karena keduanya tidak sanggup membayar hutangnya, maka Tuhan itu menghapuskan hutang yang 500 maupun yang 50. Lalu Yesus bertanya kepada Farisi itu, kira-kira siapakah di antara mereka yang berdua yang paling mengasihi tuannya yang menghapuskan dosanya itu? Farisi itu juga sanggup menjawab, pastilah orang yang paling banyak hutangnya dihapuskan. Maka hutang kita adalah hutang dosa yang telah dibayar lunas oleh Kristus. Terutama lewat perjamuan yang akan kita terima sebentar lagi. Maka diberkatilah kita bila kita saling mengampuni satu sama lain. Sehingga hidup kita pun lebih mesra. Hidup kita pun lebih damai. Dan hidup kita pun lebih cerah ke masa depan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.